Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam Pak Majid. Nah, bagaimana kabarnya Pak Ivan? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Pak Majid kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Pak Ivan. Mohon maaf sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Siap Pak Majid. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, saya akan amati dan nilai sesuai dengan topik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tilta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon pertanyaan, dan jangan lupa ya Pak, prinsip coachingnya tetap tentang kemitraan, proses aktif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Majid. Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching ini, yaitu yang pertama membangun kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan kedua ya Pak. Ya Pak. Bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan Pak Ivan? Jadi pada coaching ini kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat coaching. Yang terakhir ya Pak. Ya Pak. Indikator pencapaian dan tujuan apa yang ingin capai pada coaching kali ini? Jadi pada coaching ini saya berharap melalui percakapan nanti dengan coach, mudah-mudahan coach dapat menyelesaikan masalah-masalahnya dan mampu menemukan langkah-langkah penyelesaian atau solusi. Baik Pak, cukup sekian pertanyaan para observasi ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Muhtarom. Waalaikumsalam Pak Ivan. Gimana kabarnya Pak Muhtarom? Alhamdulillah baik Pak Ivan. Pak Ivan gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kemarin ada cerita-cerita, ada hal yang disampaikan ya Pak hari ini. Iya Pak Ivan, mungkin kita minta waktunya sebentar Pak Ivan ya. Ya, karena insya Allah Pak ada kita waktunya untuk bincang-bincang ya. Oke. Nah, begini Pak Ivan, di sekolah saya SMP Negeri 270, guru-guru dalam membahas soal asesmen tengah semester, kelihatannya masih sedikit sekali yang masih menggunakan soal-soal yang levelnya level hot seperti itu Pak Ivan. Nah, dari 30 guru paling hanya 1 atau 2 yang menggunakan soal hot Pak Ivan. Itu Pak Ivan. Iya Pak, jadi kalau saya garis bawahi mungkin ada pertanyaan terus ada permasalahan dari Bapak juga ya Pak, tentang kompetensi guru yang belum mampu membuat soal-soal host gitu ya Pak. Iya, jadi sebagian besar lah guru-guru dalam membuat soal itu belum level hot, masih berlevel low gitu Pak. Nah Pak, terus dari percakapan yang kita lakukan nih Pak, kira-kira apa yang mau Bapak dapatkan itu yang Bapak harapkan? Kita ingin perubahan Pak gitu, artinya guru-guru minimal berapa gitu kita ya bisa, tidak harus semuanya, tapi sebagian besar lah sudah membuat soal-soal hot seperti itu. Jadi yang Bapak harapkan itu ada perubahan, terus ada peningkatan mungkin ya, antara guru yang asalnya belum bisa membuat soal hot menjadi bisa mungkin bisa membuat soal hot. Ya, jadi ada perubahan lah di sekolah saya ini Pak Ivan gitu. Jadi yang saya harapkan ya, guru-guru di SMP Negeri 270, karena sesuai dengan visi SMP Negeri 270 adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dan berkarakter pelajar Pancasila. Nah, kata unggul di sini tentunya diantaranya adalah kompetensi dari peserta didik itu mampu 4C gitu Pak Irfan, yaitu ada kolaboratif, komunikatif,
kreatif, seperti itu Pak Irfan. Iya, Ya. Pak. Jadi kalau yang saya tangkap dari yang Bapak sampaikan tadi itu tentang kompetensi guru, terus visi sekolah, terus tentang kualitas siswa juga gitu ya, yang Iya. berkaitan dengan soal hot juga ya, Iya. Pak. Itu kan semuanya Bapak sampaikan itu dalam kondisi ideal ya, Pak, sebenarnya. Ideal, ya. Idealnya memang Pengennya seperti itu gitu. Nah, ya. kira-kira kalau kita buat range nilai, Pak, Ya. di sekolah Bapak itu posisinya itu di level berapa, Pak? Ya kira-kira levelnya level 3 Pak Irfan. Jadi Seperti level itu. masih rendah ya, Pak? Masih rendah sekali Masih rendah. seperti itu. Gitu. Nah, dengan kondisi sekarang masih di level 3, perubahan atau keinginan yang diharapkan oleh Pak Muhtarom itu ada peningkatan atau bagaimana? Adanya sih ada peningkatan, kalau bisa ya di level 7 gitulah. Jadi sebagian besar guru sudah bisa sudah mempunyai kompetensi membuat soal-soal hot seperti itu. Jadi peningkatan 3 ke 7 kan lumayan juga ya, Pak? Lumayan ya. Signifikan juga. Ya. Nah, kira-kira Pak, untuk mencapai peningkatan itu hal yang akan dilakukan itu apa saja yang dilakukan di sekolah? Pertama, mungkin itulah yang sedang saya pikirkan Pak Irfan. Pengennya sih guru hampir semua gitu ya 70% lah menguasai pembuatan soal hot. Tapi sekarang kenyataannya baru sedikit, karena memang banyak ya guru-guru yang memang antipati terhadap perkembangan teknologi seperti itu. Jadi kemampuan guru masih sangat kurang seperti itu. Dan insya Allah kita pengen untuk para guru ini dalam waktu dekat kita adakan masing-masing MGMP untuk saling bertukar pikiran lah untuk membuat soal-soal hot seperti itu Pak Irfan. Jadi rencana awal dari Pak Muhtarom itu mau ada kayak sharing-sharing di MGMP tentang pembuatan soal hot. Ya. Nah, kalau mungkin dari pengalaman Pak Muhtarom, selain hal tersebut ada nggak hal yang lain yang ingin dilaksanakan untuk mengupayakan peningkatan itu? Sebetulnya yang kita inginkan dari dinas gitu ya, itu sering-sering adanya diklat pelatihan untuk pembuatan soal hot, tapi kayaknya itu baru 1 semester sekali, itu pun ya hanya 1-2 guru yang ikut. Tapi minimal mungkin yang bisa kita laksanakan untuk waktu ya 3 bulan ke depan itu kita pengennya ya ada workshop dari sekolahan untuk melaksanakan pembuatan soal-soal yang berlevel hot seperti itu. Jadi ada beberapa alternatif ya Pak. Tadi ada sharing MGMP, terus ada workshop yang diselenggarakan di sekolah. Nah, dari mungkin lebih spesifiknya Pak, kalau di antara 2 itu mana sih Pak yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu? Atau yang mungkin Bapak laksanakan dulu? Yang memungkinkan itu ya, dalam waktu yang dekat insya Allah kita ingin melaksanakan. Jadi masing-masing MGMP kira-kira yang guru-guru sudah mengikuti pelatihan soal hot ya harus mengimbaskan kepada guru-guru lain yang belum melaksanakan pembuatan soal hot tadi. Jadi skemanya itu pengimbasan antar sesama rekan sejawat. Iya, rekan sejawat. Nah, kira-kira untuk melakukan hal itu perlu dukungan apa saja Pak yang Bapak butuhkan? Ya, pertama dukungan dari rekan-rekan guru gitu ya. Rekan-rekan guru, terus wakil kepala sekolah. Jadi itulah yang perlu kita butuhkan, dukungan dari mereka-mereka agar pelaksanaan pengimbasan hot itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Pak. Nah, untuk pelaksanaannya kira-kira kapan Pak akan direalisasikannya? Ya, untuk pelaksanaannya karena itu udah sebentar lagi 1 bulan atau 2 bulan lagi kita di akhir semester gitu ya. Ya kira-kira 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang lah udah kita laksanakan. Iya Pak. Jadi memang dalam waktu dekat ya Pak akan dilaksanakan. Waktu dekat ya. Nah, iya Pak, mungkin dari awal kita tadi sudah berbincang. Nah, kira-kira Pak ada hal apa yang didapat Pak di percakapan kita hari ini? Alhamdulillah ya, dengan kita bertemu sharing-sharing
ternyata terasa ada solusi yang memang itu efektif kayaknya gitu. Jadi Iya, Pak. akan kita laksanakan dalam waktu yang dekat, yaitu kita akan mengimbaskan kepada guru-guru yang memang belum mampu untuk membuat soal hot. Tentunya bagi mereka yang sudah mengikuti pelatihan tentang soal hot tadi. Alhamdulillah Pak, Bapak tadi menyampaikan sudah memiliki gambaran ya Pak tentang bagaimana mencari solusi dari permasalahan Bapak. Bapak sudah menemukan beberapa alternatif untuk bisa Bapak lakukan. Mudah-mudahan apa yang bisa Bapak lakukan itu dapat terrealisasi Pak. Amin. Terrealisasi, dan mungkin di lain kesempatan kita bakal bisa berdiskusi lagi Pak ya, terkait bagaimana sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang Bapak gagas untuk menyelesaikan masalah di sekolah Bapak dapat dilaksanakan. Mungkin itu saja Pak percakapan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang masih kurang berkenan ya Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih nih kepada Pak Ipan ini atas ya pengembangan kompetensi kita ya untuk mewujudkan tadi visi sekolah yang kaitannya dengan pembuatan soal-soal hot. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ipan. Sama-sama Pak Muhtarom, terima kasih. Tadi Pak Ipan sudah melakukan coaching dengan Pak Muhtarom. Nah, sebelum penutupan ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, apa saja yang Pak Ipan lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya Pak Majin, jadi pada saat coaching tadi saya sudah menerapkan alur Tirta dalam percakapan dengan mengawali dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga melalui percakapan dengan alur Tirta tersebut saya dapat menggali permasalahan-permasalahan koci dan mampu menumbuhkan solusi-solusi bagi koci. Baik Pak Ipan, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, setelah coaching ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Ipan? Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya itu tetap ingin menggunakan atau membiasakan alur Tirta dalam setiap coaching agar nanti di kemudian hari di kesempatan lain saya melalui alur Tirta ini mampu memberikan solusi-solusi atau menumbuhkan solusi untuk coach dalam menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu saja Pak Ipan. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Saya tunggu aksi-aksi Pak Ipan 2 minggu ke depan. Ya, siap Pak Majid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.